Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1. Kita bertemu kembali dalam program Lentera Anugerah, dan kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan yang mempunyai kehidupan kami bersyukur Tuhan. Kebaikan-Mu selalu nyata untuk dapat kami terima. Dan saat ini Engkau berikan kami lagi kesempatan untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kuasai hati dan pemikiran kami dan jauhkan kuasa-kuasa kegelapan yang mengguncang iman kami untuk jauh daripada-Mu. Tapi biarlah firman-Mu ini menjadi dasar hidup kami, bahkan bekal hidup kami untuk menjalani khususnya hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, jemaat yang berbahagia dimanapun kita berada, firman Tuhan kita ambil saat ini dari surat Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10, yang demikian bunyinya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian jauh firman Tuhan. Kita harus menyatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Saudaraku yang berbahagia dalam Kristus Yesus, tema kita hari ini adalah di dalam kelemahan ada kekuatan. Jemaat yang berbahagia, kebanyakan orang tentu tidak ingin kelemahannya itu diketahui oleh banyak orang. Apalagi jika orang itu memiliki kedudukan dan reputasi yang cukup bagus di tengah-tengah masyarakat dan di banyak pandangan orang. Biasanya semakin terkenal orang, maka dia akan semakin berusaha begitu kerasnya untuk menutupi kekurangan dan kelemahannya. Bahkan dia berusaha dengan berbagai cara untuk tetap melindungi kelemahan-kelemahannya ini. Nah, jika sampai ada orang untuk mengetahui kelemahannya, saudaraku, itu dianggap bisa menghancurkan reputasinya dengan gampang. Akibatnya apa, Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih? Banyak orang berpura-pura tidak memiliki kelemahan. Banyak orang berpura-pura seperti seorang manusia super. Mereka selalu hebat di mata orang dan tidak memiliki cacat sekalipun. Tapi sungguh berbeda, saudaraku terkasih, ketika ada di dalam kehidupan Rasul Paulus. Paulus tidak demikian, karena dia adalah, sudah kita tahu bahwa Paulus adalah seorang yang memiliki pelayanan yang begitu hebat dan luar biasa. Dan dia berbuat begitu mengagumkan banyak orang perlakuannya. Tetapi dia jujur ketika dia memperlihatkan bagaimana keadaan hidupnya saat itu. Dalam suratnya kepada jemaat Korintus, Paulus menceritakan dia bermohon kepada Tuhan supaya mengambil yang disebut sebagai duri dalam daging pada hidupnya. Ada cukup banyak tafsiran, saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, tentang kalimat duri dalam daging ini. Satu sisi orang berkata bahwa itu adalah penyakit Paulus, atau juga keadaan fisik tertentu yang membuat Paulus itu terlihat begitu lemah. Nah, di sisi lain, saudaraku terkasih, banyak orang juga dipengaruhi untuk menerangkan tentang duri dalam daging ini. Mereka menafsirkan secara hurufiah sebagai rujukan pada tubuh
secara fisik. Dan mereka umumnya menebak bahwa ini sebagai penyakit di bagian mata yang dialami oleh Paulus. Nah, sebagian orang juga menduga bahwa kelemahan fisik Paulus itu tidaklah menarik. Boleh kita lihat di 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ibu bapak, saudaraku, jemaat kekasih Kristus, anak-anak kami, keluarga besar GKI Sumut, Klasis Medan 1. Boleh kita katakan bahwa saya saat ini ingin mengarahkan kita semuanya supaya sebaiknya kita memahami kalimat duri dalam daging itulah bukan secara hurufiah. Ini adalah sebuah ungkapan yang mengarah pada segala sesuatu yang tidak mengenakkan, yang sungguh mengganggu kehidupan Rasul Paulus, khususnya ketika dia menjalani pelayanan. Nah, dalam konteksnya ada Paulus di sini tampaknya membicarakan tentang berbagai kesulitan, berbagai penganiayaan dalam pelayanannya. Dan Paulus sangat mungkin dia memikirkan orang-orang tertentu yang terlalu mengganggunya dan selalu menghalangi, khususnya dalam pelayanannya. Dari 2 Korintus pasal 12 ayat 10 dan 11 ayat 23 sampai 29 ini diceritakan begitu banyak untuk memahami tentang bagaimana Paulus itu berhadapan dengan gangguan yang menghalangi ketika dia menjalani pelayanannya. Tidak cuma sekali, saudaraku yang terkasih, Paulus itu memohon kepada Tuhan. Tapi Paulus mengungkapkannya sampai 3 kali. Arti kata 3 itu adalah sungguh-sungguh. Dia sepertinya berteriak, berseru dengan hati yang begitu pahit untuk meminta kepada Tuhan. Apa yang diungkapkan kepada Tuhan? Bahwa duri dalam dagingnya ini supaya Tuhan cabut dari dirinya. Tapi apa yang dijawab oleh Tuhan? Atas seruan dan permohonan dari Rasul Paulus ini, saudara, Tuhan hanya berkata dengan begitu sederhana, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bayangkan, saudaraku yang terkasih, seorang Paulus yang dipakai Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, boleh kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 12 juga berkata bahwa sapu tangannya pun itu dapat menyembuhkan orang sakit. Tapi ketika dia berteriak kepada Tuhan, kita tahu begitu hebatnya pelayanannya. Di sini Paulus tidak disembuhkan oleh Tuhan. Justru Paulus tidak disembuhkan oleh Tuhan. Bukankah ini menjadi penyebab orang menyangka, saudaraku, bahwa Paulus ini kurang iman? Atau dia mengalami hukuman Tuhan karena dosanya begitu besar? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita perlu bersyukur karena Rasul Paulus menceritakan pergumulan serta jawaban Tuhan yang dia terima. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena yang pertama, karena dari situ kita bisa memahami bahwa penyertaan Tuhan itu tak terbatas pada hal-hal jasmani saja. Yang kedua, saudaraku, kita bisa belajar bahwa walaupun ada duri dalam daging di dalam diri kita, apakah itu berbagai permasalahan hidup, penderitaan, pergumulan, kelemahan, fitnahan, dan juga cercaan, hinaan, dan di situ ternyata kita dapat tetap bertumbuh dan berbuah di dalam kekuatan Tuhan yang menyertai. Dan hal yang ketiga, saudaraku, kita harus tahu bahwa kuasa Tuhan itu justru mengalir terus dan dinyatakan sempurna saat kita dalam kelemahan. Boleh kita baca kembali dalam Yohanes pasal 9
ayat yang ketiga. Jadi saudaraku yang terkasih, hambanya yang luar biasa atau hamba Tuhan yang luar biasa ini seperti Rasul Paulus pun mengalami semua penderitaan, kelemahan, masalah, kesulitan. Bukan berarti di situ Tuhan tidak beserta dengan dia. Tuhan tidak beserta dengan kita. Atau Tuhan tidak bisa melindungi kita. Tapi semua itu justru sebagai Allah Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan juga rencana Tuhan yang begitu hebat dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita hari ini, saudaraku, lihatlah Tuhan bekerja dan bertindak. Di sana kita dimampukan. Dan lihatlah bahwa hidup kita itu lemah, sangat kecil di hadapan Tuhan. Mintalah, angkatlah, serukanlah kepada Tuhan. Sehingga dia turun tangan untuk bekerja, memulihkan keadaan kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya melalui firman yang baru kita dengarkan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Sungguh kami saat ini menganggap bahwa diri kami itu begitu lemah. Dan Tuhan meninggalkan kami. Tetapi firman-Mu hari ini menguatkan kami, Tuhan. Bahwa ketika kami lemah, disitulah kemuliaan-Mu nyata untuk dapat kami terima dalam hidup ini. Biarlah Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang berkuasa. Dan semua yang menjadi karya-Mu itu adalah anugerah bagi kami. Kami sungguh berteriak dan berseru kepadamu. Dan biarlah Tuhan yang turun tangan untuk bertindak, untuk mengatasi semua kelemahan, penderitaan, penganiayaan dan kesulitan dalam hidup kami selama ini. Terima kasih Bapa, inilah seruan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan kami. Karena kami berseru dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa, dan kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya turun atas kita semuanya, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.